كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Itu saja. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Pada kali ini insyaallah kita akan mulai surat sekarang apa sekarang? Masih Al-Bayyinah sekarang. Oh iya. Kemarin ayat ke-5 bukan? Terakhir. Ayat berapa? Ayat ketiga. Sekarang berarti wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Itu bukannya udah itu? Kalau nggak salah. Ayat ke-5 kali ya sekarang. Ayat ke-5 aja kita mulai. Kita mulai dari ayat ke-5 insyaallah. Ya, dan lebih tepatnya kalau di halaman 670. Akan kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Mulai dari ayat ke-5, 6, 7, 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Kita mulai dari ayat ke-4 surat atau ayat ke-5 surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tugas kita di dunia. Allah taala berfirman di sini, perintah halaman 670, perintah Allah hanyalah memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ya, halaman 670. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Tugas kita berarti di dunia ini hanya beribadah. Nah, beribadah itu kan segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di tempat berzikir, majelis ta'lim, di jalanan pun kita bisa ibadah. Sambil tiduran pun kita bisa ibadah. Zikir, baca Quran, sedekah, infak, dan seterusnya. Semua itu adalah bentuk ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan sebagai tugas dari Allah itu harus di atas pondasi keikhlasan. Ya. Jadi ibadah itu nggak sembarangan. Yang harus dijaga dalam ibadah kita ada dua. Pertama, tujuannya dijaga. Kedua, tata caranya. Kenapa tujuan? Karena kita harus ikhlas. Tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala ibadah kita. Kedua, dari segi penjagaan tata cara, berarti harus sesuai dengan sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi atau yang telah dijalankan oleh Nabi SAW, atau minimal tidak keluar dari apa yang dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi. Nah, jadi kalau misalnya seseorang dia beribadah sesuai dengan apa yang ada di sunnah Nabi, tapi ternyata tidak ikhlas, berarti bagian batinnya itu tidak diganjari apa-apa, bahkan dosa. Seperti orang yang ibadah riya, orang zikir karena ingin disebut tukang zikir, orang baca Quran karena ingin disebut qari, orang ceramah karena ingin disebut alim, orang bicara agama karena ingin disebut banyak pengetahuan agamanya. Nah, karena ingin disebut oleh manusia ini, berarti dia tidak mengaplikasikan, tidak mengamalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Karena dia tidak ikhlas. Kalau kita belajar, kita harus ikhlas. Ikhlas ini agama Allah. Bahwasanya saya belajar ini ibadah. Lah saya ibadah berarti harus mencari keridhaan Allah. Kalau misalnya kita belajar untuk mencari pandangan dan keridhaan manusia, itu namanya riya. Nah, itu ikhlas bukan? Itu tidak ikhlas. Berarti dia tidak mengamalkan ayat ini. Kalau tidak mengamalkan ayat ini, nanti ujung-ujungnya apa? Neraka. Loh, masa sih ada orang nuntut ilmu masuk neraka? Ya ada. Ya contohnya orang yang tadi disebutkan. Makanya dalam sebuah hadis sahih, ada nanti di awal-awal fi yaumil hisab, di hari kiamat, ada salah satu karakter atau salah satu ciri orang yang akan masuk neraka pertama kalinya. Ternyata orang tersebut orang yang berilmu. Masya Allah. Kok orang berilmu bisa yang paling pertama masuk neraka? Iya, kok bisa? Kenapa? Karena ternyata ketika dia dulu nuntut ilmu dan mengajarkannya, ternyata buat apa? Supaya dianggap berilmu, supaya dikatakan oh dia orang alim, supaya dikatakan oh dia orang soleh. Nah, ini kan tujuannya, orientasinya ini dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho akan suatu amalan
yang seharusnya diorientasikan akhirat, malah diorientasikan dunia. Nah, ini namanya penyalahgunaan niat. Baik, jadi ayat ini berkaitan erat dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu amalan apa? Amalan kolbu. Kadang orang itu ketahuan tidak ikhlas ketika menzahirkannya, yaitu kelihatan pamer misalnya. Tapi kadang-kadang kelihatannya nggak ikhlas, padahal dia ikhlas. Bisa jadi ya, kita aja yang suuzon. Oleh karena itu, ya kita nggak usah banyak-banyak ngurusin orang. Coba urusin diri sendiri. Oh ternyata diri kita ini bisa jadi lebih buruk gitu loh. Ya jadi padahal ini mereka ini manusia, kita semua tidak disuruh kecuali cuma apa disuruh oleh Allah? Beribadah. Sebenarnya kita nggak disuruh supaya bikin gedung tinggi-tinggi, nggak. Kita nggak disuruh supaya banyak punya tanah, nggak disuruh itu. Itu mah duniawi itu. Tetapi kita disuruh apa? Ibadah. Loh, tapi apa bisa kita mencari harta untuk beribadah? Bisa nggak? Bisa. Kita mengejar pekerjaan, lamar pekerjaan, dapat duit ya. Kemudian kita niatkan dari awal, saya pengen dapat duit banyak, tetapi sekian persen akan saya sisihkan buat sedekah, buat yatim piatu misal. Ini ibadah bukan? Ibadah ini, gitu. Jadi ibadah itu tidak hanya sekadar amalan yang kita lakukan di antara tembok-tembok masjid. Ya. Bukan sekadar apa yang ada di masjid, tetapi di ranah sosial kita bisa beribadah. Di dalam masjid kita bisa beribadah. Dimanapun kita bisa beribadah. Bahkan masuk WC pun kita bisa ibadah dengan membaca zikir Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ibadah bukan? Itu ibadah. Sesuai sunnah Rasul enggak? Sesuai sunnah Rasul. Tapi bisa enggak kalau misalnya dia mengucapkan itu tapi untuk pamer, untuk dikatakan apa? Supaya wah nih orang sering zikir. Bisa. Nah, ini yang ikhlasnya ini yang dipertanyakan. Misal gara-gara ini masuk WC baca keras-keras Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hati supaya apa? Lihat orang-orang melihat saya, nih bagus nih orang nih. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Tapi itu yang tahu siapa? Hal-hal kayak gini ya hanya Allah dan juga dirinya. Adapun kita belum tentu, kita mungkin suudzon nih orang. Wah, nih orang nih kayaknya riya nih, pamer-pamer dijaharkan zikirnya. Tapi bisa jadi dia ikhlas. Bisa jadi dia melakukan itu untuk ngajak orang supaya orang nyontoh, gitu kan? Misalnya kita makan nih, Bismillah, lah yang depan suuzon, wah, nih orang nih baca Bismillah nih supaya kita itu nganggap dia, wah makan aja baca Bismillah, wah alim nih orang nih, bagus biar jadi calon mantu, misalnya gitu. Ini suuzon duluan, nggak boleh, ya kan? Siapa tahu dia ngucapin itu keras-keras supaya ngingetin orang sampingnya. Ini nih kalau ente pada makan baca Bismillah dulu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Ada urusan yang kayak gini hatinya dia bisa aja dia riya, bisa aja enggak, kita nggak tahu. Tapi Allah yang Maha tahu. Ya. Ini seperti firman Allah di surat Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain aku, maka ibadahilah aku, yaitu maka sembahlah aku. Maksudnya gimana? Rasul itu kan banyak, Pak. Nabi itu banyak. Sebelum Nabi Muhammad ada para rasul lainnya. Tidak ada satupun rasul melainkan pasti Allah tugaskan untuk menyeru manusia untuk bertauhid. Bertauhid dari segi keilmuan, yaitu dikasih tahu Allah itu Rabb kita,
sesembahan kita, juga tauhid dari segi praktik amalan, amaliyahnya. Amalkan ini itu, amalkan ibadah, beribadahlah kalian, tetapi fokus ibadahnya tujuannya lillahi ta'ala. Itu semua kayak gitu dari dulu. Dari zaman Nabi Nuh, kesyirikan pertama kali terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Kaumnya itu berbuat syirik. Maka Nabi Nuh pun diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan kaumnya. Sebagaimana di surat Nuh, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Gimana? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Wahai Nuh, peringatkanlah kaum kamu dari kesyirikan, maksudnya. Jangan berbuat syirik. Jangan menunggu nanti datang azab yang pedih. Kan yang diserukan oleh Nabi Nuh, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, yaitu kalian kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, wattaquhu, dan takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Disuruh bertauhid, hanya nyembah Allah, jangan yang lain. Nah, itu ya, ini berkaitan dengan tauhid. Karena itulah dikatakan di sini, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, hunafa, dengan lurus, ya, mukhlisina lahuddina hunafa, memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus. Maksudnya dengan lurus apa? Konsisten, kita itu ikhlas ibadah, konsisten. Jangan kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang riya, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang sum'ah, pengen didengar, dipuji. Tapi coba lurus, dan lurus itu benar-benar tidak mudah. Butuh pertolongan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah ke kami petunjuk jalanmu yang lurus. Yakni lurus menuju kepada tauhid dengan menjauhi syirik. Bertauhid itu tugas seumur hidup kita, Pak. Ibadah tugas seumur kita. Nah, ibadah itu harus didasari dengan tauhid, yaitu memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita itu tergoda mengamalkan suatu amalan yang besar di mata manusia, pengen dilihat, pengen rasanya dilihat bukan karena pengen dicontoh, tapi dilihat karena pengen dianggap atau dipuji. Sedekah misalnya, wah saya nih besok ada pemilihan RT atau RW atau semacamnya. Kalau saya misalnya sedekah buat yatim piatu yayasan di RT ini, wah saya nih bakal dapat nama nanti. Kemudian sedekah 5 juta, wah booming langsung. Atau 50 juta, wah Masya Allah, orang-orang langsung geger semua. Oh ini besok nyalon jadi RT. Ini kan berarti sedekahnya ini buat apa? Supaya orang ngeliatin dia. Padahal kita disuruh untuk ikhlas benar-benar. Kalau memang kita mau benar-benar infak lillahi ta'ala, kalaupun mau menzahirkan infak itu, jangan diniatkan supaya orang ngelihat kita, supaya orang suka, supaya orang memilih kita dalam hal yang tadi. Tetapi kalaupun kita menzahirkan, supaya orang contoh, supaya mereka tergerak juga ikut berinfak. Nah, itu beda. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ya, jadi seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah kalian taghut. Jangan nyembah berhala,
Jangan nyembah makhluk, tapi sembahlah Allah. Jangan minta kepada makhluk hal yang di luar kemampuan mereka. Misalnya dompet hilang, kita kemudian perginya ke dukun. Guci hilang, perginya ke dukun. Istri hilang, pergi kemana? Cari lagi. Ya kan? Barang hilang bukannya cari sendiri. Kalau hilang di jalanan, jangan ke dukun. Dukun sendiri nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata Pak, ternyata dukun itu nemuin. Dia bilang, oh itu coba kamu periksa di lorong-lorong itu. Ternyata di sana kayaknya nih. Pas ke sana bener di sana. Nah ini kan dari mana ini Pak Dukun, Mbah Dukun itu tahu? Gak mungkin dukun itu tahu gitu aja dari Allah, melainkan dari jinnya. Nah ini kan berarti syirik. Nah ini yang kayak gini nih yang harus diberantas nih. Ya. Ijtanibut taghut, jauhilah kalian khutuwatis syaitan, tali-tali syaitan. Step-step langkah-langkah syaitan tuh jauhi. Syaitan pertama-tama kalau nggak bisa menggoda orang langsung ke dukun, pertama-tama apa dulu gitu loh. Syaitan hilangkan barangnya, kemudian bisikin, coba kamu ke dukun itu. Dia tahu kayaknya, dibisikin, tergoda karena kurang ilmu. Ya. Udah gitu, udah kurang ilmu, dikasih tahu oleh orang berilmu, ngotot nggak mau tahu. Nah, ini kan berarti sombong ini. Nah, telah dipaparkan makna kata Al-Hanif lurus dalam surat Al-An'am ayat 79 dan 161. Ini tafsirnya ya, sehingga tidak perlu diulang di sini. Ala kulli hal, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqimus shalah," dan supaya mereka mendirikan salat. Salat merupakan ibadah fisik yang paling mulia. Loh iya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang paling pertama yang bakal dihisab artinya apa, Pak? Dihitung. Apa yang dihitung? Amalan. Amalan yang paling pertama dihitung nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya itu ada, dianggap benar sah sebagai ibadah ikhlas, maka insya Allah amalan kedepannya itu insya Allah baik. Allah hitung. Lah kalau misalnya sholatnya aja sudah bolong-bolong, atau sholat pun tidak ikhlas, bahkan tidak sholat, maka jangan harap amalan lainnya terhitung dengan baik. Jadi kalau misalnya kita mau amalan-amalan ibadah kita tuh rata-rata baik, baikin dulu sholatnya. Kalau sholatnya kita belum baik, jangan harap amalan kita tuh yang lain bisa baik. Jadi barometer kebaikan seseorang, muhafadzah sholatnya, yaitu menjaga sholatnya benar-benar. Ya mungkin tidak sholat berjamaah baik, tapi kalaupun sholat sendiri di rumah atau sholat berjamaah sama istrinya di rumah atau sama keluarganya, tetap harus benar sholatnya. Dan sholat sendirian itu lebih riskan daripada sholat berjamaah. Kenapa? Godaannya lebih banyak. Kita tahu kalau misalnya ada domba satu doang, itu kalau ada serigala, wow enak itu dikerubutin. Tapi kalau dombanya bergerombol, serigalanya juga kecut ya. Ibarat kata kalau misalnya ada sapi ya Pak, atau biasanya kalau kita lihat di film-film atau di dokumenter, kalau misalnya ada bison atau ada banteng atau semacamnya lah gitu ya, sapi liar gitu. Kalau ada singa, biasanya singa tuh nggak sendirian, pakai pack dia, itu gerombolan. Nah kalau misalnya binatang lemah ini atau binatang sapi ini sendirian, dikerebutin, diserang itu. Begitu juga dengan kita. Makanya Nabi SAW melarang kita safar sendirian. Tapi kalau di padang pasir, ya. Tapi kalau misalnya di keramaian ya nggak apa-apa. Karena di zaman dulu padang pasir ya, di zaman Nabi Muhammad. Tapi jadi itu sholat merupakan ibadah fisik yang paling mulia. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Kalau tadi yuqimus sholah, mendirikan sholat itu hablum minallah atau hablum minan nas Pak? Hablum minallah, hablum minallah.
Salat itu berarti tali, yaitu komunikasi dengan Allah. Lah kalau yu'tuz zakah hablum minan nas. Gitu. Hablum minan nas. Ya, dua-duanya sama-sama menunjukkan kerendahan diri. Loh, maksudnya gimana? Kalau kita sholat, ada enggak orang sholat sambil kayak gini, dongak gini? Enggak, nunduk sholat. Nunduk. Kalau misalnya menunaikan zakat juga merendahkan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang fakir yang membutuhkan. Jadi enak. Kepada Allah kita tidak meninggikan diri. Kepada manusia pun kita mengingat orang-orang yang rendah itu, kita merendahkan diri juga. Jadi itu indahnya hablum minallah dan hablum minan nas. Dan ini rukun Islam. Rukun Islam pertama kan syahadat la ilaha illallah. Itu liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan aplikasi untuk liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Wa yuqimus shalah, rukun Islam kedua. Mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, rukun Islam yang ketiga. Nah, setelah itu puasa, tapi nggak disebutkan di sini puasa. Yaitu berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan biaya untuk hidup. Ini sayangnya kalau orang itu, kita ini banyak yang punya modal, punya duit, ngelihat saudara miskin, ngelihat saudara sendiri butuh, nggak dikasih. Kadang-kadang alasannya biar nggak manja saudara kita. Ya, kadang-kadang itu karena ego aja, karena pelit, karena takut. Padahal investasi kita, investasi akhirat kita itu di sedekah. Iya, orang tuh rata-rata tahu bahwasanya sedekah nggak bakal ngurangin harta dengan izin Allah. Tetapi walaupun tahu nggak diamalkan, gitu. Baru mau sedekah kalau misalnya ada perhatian orang baru, ini nggak benar. Ya. Nah, orang yang bertauhid, kemudian menjaga sholat dan menunaikan hak-hak orang fakir miskin, itu baru disebut wadzalika dinul qayyimah. Nah, yang demikian itulah agama yang lurus. Itu baru orang yang lurus kayak gitu. Orang yang lurus ibadahnya ikhlas, sholat dijaga, dan murah hati, murah pemberian. Kalau misalnya ada orang, ya ibadahnya rajin, ya sholatnya rajin, tapi pelitnya masya Allah, ini berarti enggak lurus. Ada orang, ya Allah dia suka banget sedekah, tapi giliran dia sholat, aduh nitip deh mas, gitu. Nitip sholat aja. Ini nggak bener kayak gini. Ada juga orang nih, dia suka sedekah, masya Allah. Sholatnya dijaga terus, masya Allah, tapi nggak ikhlas. Nah ini nggak bener. Jadi harus lengkap. Ikhlas dalam semua ibadah, sholat ditunaikan, dijaga. Kalau misalnya laki-laki harusnya jemaah dan juga sedekah, infak yang wajib maupun yang sunnah, gitu. Itu baru agama yang tegak dengan lurus, atau umat yang lurus lagi adil, pertengahan dan seimbang. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab yang belum masuk Islam, dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kok Bapak pernah lihat monyet? Pernah. Pernah lihat babi? Pernah. Kalau kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah,
seburuk-buruk makhluk bariyah itu makhluk yang ada di darat loh. Kita pernah melihat sejelek-jelek makhluk di darat, misalnya bapak nggak suka kecoa misalnya. Ada ternyata yang lebih buruk dari kecoa. Siapa? Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang yang kufur. Baik dia dari golongan ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan Yahudi dan Nasrani, ataupun orang-orang musyrik, ataupun ateis juga. Yang penting bukan muslim. Sebenarnya mereka itu seburuk-buruk makhluk Allah. Ya. Kita baca di sini tafsirannya. Keterangan tentang makhluk terburuk dan makhluk terbaik dan balasan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang tempat kembali kaum yang durhaka dari orang-orang kafir. Mereka ini dari kalangan ahli kitab. Mereka juga ada yang dari kalangan orang-orang musyrik. Bedanya apa? Ahli kitab itu ya Yahudi Nasrani. Orang musyrik itu yang menyembah berhala, yang menjadi dukun, dan lain-lain. Mereka ini menyalahi kitab-kitab Allah dan menentang para nabi yang diutus. Kalau misalnya ada sekarang dukun putih bersorban, pakai sorban, pakai peci, tapi dia main pakai jin, lah ini masuk di kalangan orang-orang musyrik, Pak. Jangan percaya yang di TV kemudian dengan proses mediumisasi masukin jin ke dalam tubuh orang, nyari info, ini juga permainan dukun, Pak. Yang seperti ini perbuatan apa? Perbuatan syirik. Jangan mau dibawa seperti ini. Karena hal-hal seperti ini menyalahi kitab-kitab Allah dan menentang para nabi yang diutus. Pada hari kiamat mereka berada di neraka jahanam dalam keadaan kekal. Makanya hati-hati dengan yang namanya kesyirikan yang besar, karena itu akan menjerumuskan kita kelak ke neraka, bukan sementara, bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi selamanya. Mereka tinggal menetap di dalamnya, tidak bisa berpindah, tidak bisa keluar darinya. Na'udzubillah. Kalau misalnya kita bayangin ada seseorang menderita di dalam WC, Pak, ya, dia buang air di situ, ya, nyamuk banyak, kelabang banyak, ada kalajengking, nggak ada udara bagus, sesak napas, kemudian panas, pengap, ada sarang laba-laba di mana-mana. Coba selama 5 hari aja dan mendekam di situ. Kalau nggak mati tuh orang tuh hebat itu orang. Gimana kalau misalnya di neraka? Nggak bisa keluar, diazab tiap jam, tiap menit, tiap detik diazab. Kalau kulitnya udah hancur, Allah ganti kulit baru, diazab lagi. Tubuhnya udah hancur porak-poranda, diganti, dibaruin lagi, diazab lagi. Hancur, diperbarui lagi, diazab lagi. Terus kayak gitu. Na'udzubillah. Orang yang kekal di sana adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang keluar dari Islam. Ya, na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, walaupun kaya, walaupun putih, walaupun ganteng, walaupun cantik, tapi di sisi Allah seburuk-buruk makhluk. Makanya kita jangan cari perhatian manusia aja. Allah kalau misalnya menganggap seorang hamba soleh khairul bariyah, tapi kalau Allah sudah menganggap seorang hamba kafir syarrul bariyah, walaupun semua manusia menganggap dia tokoh, artis, idola, tapi kalau kufur terhadap Allah, enggak ngejaga sholat, enggak menunaikan zakat, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk di atas daratan bumi ini. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 7 menyebutkan tentang orang-orang beriman dan beramal soleh. Allah taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Kalau dibilang sebaik-baik makhluk, wah ini pasti nanti ganjarannya baik. Makanya di ayat ke-8 ganjarannya Allah sebutkan nanti ya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan perihal orang-orang baik yang beriman dengan sepenuh hati. Bukan beriman setengah-setengah, Pak. Kalau misalnya senang baru ingat Allah. Kalau misalnya susah nyalahin takdir. Ini kan setengah-setengah. Atau sebaliknya, pas lagi susah, wow doa sama Allah. Ya Allah. Pas udah Allah berikan kesenangan, lupa sama Allah. Lupa daratan. Ada juga, kalau misalnya sekarang ada yang gini. Kalau senang, wow bersyukur. Kalau susah, ke dukun. Ada kayak gitu kan? Ada. Aduh, ada juga yang kalau misalnya susah pergi ke dukun. Kalau misalnya senang pergi ke dukun lagi, ngasih hadiah. Lalu di mana Allah bagi dirinya? Ya, padahal yang merezekikan bukan siapa-siapa melainkan Allah. Orang-orang yang baik ya, beriman dengan sepenuh hati dan mengerjakan amal saleh dengan fisik mereka, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan segolongan ulama telah menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang-orang yang beriman lebih baik daripada para malaikat. Ya. Karena apa tadi bilang? Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Berarti kalau dia beriman benar sepenuh hati, amal solehnya benar, ikhlas sesuai sunnah Nabi, itu derajatnya, makomnya di atas keumuman malaikat. Iya. Karena ini manusia soalnya ini udah punya hawa nafsu tapi ditahan. Beriman dia ditahan. Amalannya soleh, nggak rusak. Ini beda dengan malaikat. Malaikat ini kan diciptakan dari cahaya, tidak Allah berikan hawa nafsu. Makanya ya nggak digoda, nggak tergoda malaikat itu dengan nafsu-nafsu. Beda dengan manusia seperti kita. Kita itu punya hawa nafsu, godaannya dahsyat, tiap hari kita goda. Nafsu terhadap lawan jenis, nafsu terhadap harta kekayaan, nafsu terhadap pamoritas dan lain-lain. Kalau bisa menjaga itu semua dengan beriman kepada Allah sepenuh hati, dengan amalan soleh, dengan benar-benar ikhlas dan ittiba, maka dia adalah orang yang terbaik. Sebaik-baik makhluk Allah yang lebih baik daripada para malaikat. Ini kata Abu Hurairah, kata sahabat Nabi, dan banyak dari para ulama mengatakan seperti ini. Hal ini ditunjukkan dengan ayat mereka ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Nah, sekarang kita menuju ke ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Jaza, balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah jannat. Apa jannat? Surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Surganya gimana sih? Namanya surganya Jannatu Aden. Eden. Ya. Loh, Jannatu Aden tuh kayak gimana? Ya Allah, tunjukkan seperti apa Jannatu Aden itu. Jannatu Aden itu tajri min tahtihal anhar. Surga Aden tuh pengen tahu kayak gimana? Surga Aden itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan kita udah pernah membahas itu pohon banyak. Kemudian di akar-akar itu mengalir air yang jernih. Kalau kita di sini ngalir air kelihatan jernih, nggak bakal kita minum, pasti udah terkontaminasi. Kalau di hutan misalnya,
Masih asri hutan itu. Ada air jernih ngalir, wah rasanya udah enak. Surga jauh lebih indah daripada itu. Pernah nggak kita melihat air terjun seindah-indah air terjun di dunia? Itu nggak ada apa-apanya, Pak, nggak ada apa-apanya. Kita ini dunia itu kecil, bumi itu kecil banget. Sama matahari gedean mana? Matahari. Kita ngelihat kalau malam-malam bintang bertebaran di mana-mana, ya kan? Jutaan, dan sebagian nggak kelihatan bintang itu. Kalau kata para astronom dan para saintis, bintang itu sebagiannya ada yang 300.000 lebih besar daripada matahari. Matahari sendiri lebih besar daripada bumi. Nah, kalau gitu bintang tuh sebanyak itu, sebesar beribu lipat, berpuluh-puluh ribu lipat daripada bumi ini. Berarti seberapa gede ini antariksa, langit. Gak terjangkau dengan akal kita. Sementara yang namanya surga itu di atas itu semua, di atas langit ke-7. Kita aja mau satu dari sini ke langit ke-1, ke-2 aja butuh perjalanan ribuan tahun. Enggak, kita 50 tahun aja anak belum nyampe. Bapak aja 100 tahun, wallahu alam belum tentu nyampe hidup. Lah ini mau ke langit pertama, langit kedua, nggak bisa kita jangkau. Tetapi kalau misalnya kita soleh, iman kita benar, itu nanti pas kita wafat, Pak, akan Allah mudahkan. Allah Ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras dan dengan keras, sakit. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan enak. Bedanya apa? Kalau dicabut orang yang beriman, dicabut nyawa, dibawa oleh malaikat ke langit ke-7. Nanti di tiap-tiap pintu langit itu para malaikat tanya, ini siapa ini yang datang? Yang datang ini fulan bin fulan. Disebutin nama malaikat, orang soleh. Yang datang ini misalnya Pak Ahmad bin Sukarjo misalnya, orang soleh. Oh ya, masuk ke atas. Itu dalam sekejap tuh, sebelum orang ini jasadnya dimasukin ke kubur, itu rohnya dinaikin dulu. Kalau dia soleh, ya. Kemudian pas dikubur, dibalikin rohnya ke kuburannya, baru di situ ditanya, man rabbuk? Jawabnya Allah. Man nabiyuk? Rasulullah Muhammad SAW. Ma dinuk? Islam, agama saya. Sukses, insyaallah. Ya, semoga Allah jadikan anak, bapak-bapak sekalian dan keluarga kita sukses di sini. Tapi kan kuncinya apa? Amanu wa amilus solihat. Beriman. Berimannya sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Amalan soleh. Amalan soleh banyak. Amalan soleh. Hablum minallah dan hablum minannas. Harus baik dua-duanya. Beda kalau misalnya yang dicabut adalah rohnya orang yang tidak beriman kepada Allah atau beriman setengah-setengah, setengahnya iman, setengahnya kafir. Nah ini nanti udah cabutnya susah, doa. Disuruh syahadat, ditalkin la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Susah. Ada yang disuruh ucapin la ilaha illallah, malah nyanyi. Ada kayak gitu tuh. Udah sekaratul maut tuh, saking sukanya doyannya menyanyian, hobi banget. Ya, sekarat la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyanyi dia lirik lagu jadinya. Nauzubillah, ini suul khotimah. Yang kayak gini dicabut nyawanya sakit. Sakitnya apa kata Rasulullah? Ibarat kita itu dikulitin. Kayak kulit kita tuh ini hidup-hidup gitu, dikulitin, dibongkar kulitnya. Oh, sakit banget itu rasanya. Yang hanya bisa menyaksikan atau merasakan sakitnya dia aja. Dan mencabutnya keras, kasar mencabutnya. Nah, nanti mau diangkat ke langit pertama, enggak diterima. Enggak diterima orang kayak gini. Ya. Na'udzubillah. Itu bedanya, ya. Surga Aden. Surga kayak gimana ya Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Orang-orang ini khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam apa? Di dalam surga. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya kekal apa sih? Yakni tidak terputus tanpa akhir, nggak ada ujungnya. Enak banget itu. Makanya Pak, kalau misalnya kita di dunia ini dapat musibah, ya jangan panik. Karena walaupun kita mati di musibah ini, Allah tuh udah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar jannah. Iya, sabar. Sebagian dari orang kan baru kena musibah sedikit aja keluh kesah, manggil orang, wah, manggil dukun, aduh. Baru di musibah dikit. Itu kenapa? Karena imannya kurang. Kenapa imannya kurang? Karena belajarnya dikit. Kenapa belajar dikit? Karena males. Tuh, gara-gara males banyak orang ke neraka jadinya. Ya. Kita kan sama-sama mau mendapatkan kenikmatan yang tidak terputus, tanpa akhir, tidak ada ujungnya. Kalau di dunia nih kita dapat kenikmatan terus datar gitu, pasti kita gak enak rasanya, ya gak? Kayaknya nih hidup gak seru deh, ya kan? Nikmat terus dari awal sampai akhir, gak seru nih hidup. Gak mau kita, ada kayak gitu ujian dikit-dikit. Nah, untuk nambah pahala dapat ujian. Tapi di surga nanti nggak ada yang namanya kesulitan. Ya, di surga nanti tidak ada kotoran dan tidak ada kewajiban beribadah, sholat, bangun subuh. Oh, bangun subuh kalau nggak disiram, nggak ada kayak gitu. Udah enak udah hidupnya. Nggak ada yang namanya nelen ludah, nelen ingus nggak ada di sana. Nggak ada sakit flu. Tukang es tong-tong kemudian besok sakit flu, nggak ada di surga. Sehat semuanya, enak semuanya, saling ngunjungin satu sama lain. Alhamdulillah, indah. Ya, nggak ada sakit perut, mah, kembung, lambung, aduh, usus 12 jari, aduh nggak ada. Semua enak, kita mau makan, fakihatun mimma yashtahun, buah-buahan yang dipengenin ada nanti lebih indah. Semuanya ada. Nggak bakal kita yang namanya kekenyangan, kembung, nggak ada. Minum air sungai, mau yang airnya itu berupa laban, susu, mau yang airnya jernih banget, lebih jernih daripada apapun, ada. Mau airnya seperti madu, ada. Mau airnya berupa khamr di surga, ada. Semua itu Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa, bagi orang beriman dan beramal soleh. Ini kalau kita digambari surga kayak gitu, kayak pengen cepet-cepet ke sono ya. Tapi jangan bilang, anak pengen cepet-cepet mati dah kalau gitu. Enggak, urusan mati itu urusan Allah. Biar Allah tentuin kapan. Jangan pernah, kata Nabi SAW, la tamannayanna ahadukumul maut. Jangan pernah seorang dari kalian mengharapkan kematian cepat datang. Jangan. Serahkan urusan mati itu pada Allah saja. Ya. Yang penting tugas kita ibadah. Nah, dapat kenikmatan tak terputus. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu tergantung dari dunianya kita nih. Apakah kita selama hidup di dunia ini ridho kepada Allah, ridho kepada takdir Allah, ridho terhadap pembagian ekonomi yang Allah berikan. Kalau ternyata kita tidak ridho, menggugat takdir Allah, mempertanyakan, ya Allah kenapa sih, ya Allah kenapa sih, itu berarti kurang ridho, kurang sabar. Maka di sini kalau kita pengen Allah meridhoi kita, ridhoilah takdir Allah. Seberat-beratnya musibah buat kita itu sebenarnya ujian supaya kita nambah pahala dengan kesabaran. Bukan sebagai supaya kita itu malah maki-maki takdir, enggak. Ya. Kedudukan ridhonya Allah terhadap mereka itu lebih tinggi daripada kenikmatan yang mereka dapatkan secara permanen. Waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah terhadap anugerah melimpah yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya firman Allah, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Siapakah di antara kita yang tidak takut kepada Allah? Ada orang bilang, mas, kamu takut gak sama Allah? Iya, saya takut sama Allah. Habis itu dia maksiat. Berarti gak takut, bohong. Kan?
Yakni balasan tersebut didapatkan oleh orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Mereka beribadah dengan ihsan, yakni beribadah kepadanya seolah-olah ia melihatnya. Bukan berarti kita menggambarkan Allah bagaimana, enggak boleh itu. Maksudnya dia merasa seolah Allah melihat dia. Ya, seolah-olah dia tahu benar-benar Allah melihat dia. Benar-benar. Jadi benar-benar dia mengkhusyukkan ibadahnya. Ibarat kata kalau misalnya kita di kantor ya. Kantor kita dapat amanat untuk merangkum atau merangkap suatu formula di komputer. Terus ada CCTV 3 atau 1 aja lah ngawasin kinerja kita. Kelihatan detail-detailnya dari jemari yang kita gerakkan. Itu pasti kita takut sama bos. Ya, kita chattingan dikit bakal ketahuan. Karena kelihatan screennya. Ya, kita ngopi dikit, kemudian ngobrol dikit, kedengeran, ketahuan. Ya, kita tidur juga ketahuan. Diawasin. Itu kalau ada CCTV. Tapi ada Allah yang penglihatannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tahu semuanya, detail-detailnya dari debu yang berterbangan, tahu Allah itu. Nah, zalika liman khasya rabbah. Jadi kita harus ada sikap atau perasaan muraqabah, yaitu selalu diawasi oleh Allah. Nah, dan ketika ia memang tidak melihat Allah, maka ia yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairil bariyah?" Para sahabatku, tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang sebaik-baik makhluk? Pengen tahu enggak kalian? Coba nih, saya mau ngasih tahu tentang sebaik-baik makhluk. Pengen tahu enggak kalian? Oh, para sahabat kompak jawab, "Oh iya pengen ya Rasulullah." "Apaan itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Rajulun akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah, kullama kanat hay'atun istawa alaihi. Ala ukhbirukum billadhi yalih." Di sini, yaitu seorang laki-laki yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Setiap kali terdengar teriakan panggilan perang, maka dia duduk di atas kudanya. Tidakkah kalian di sini orang ini apa? Siap berjihad, siap beribadah. Ada panggilan azan, langsung siap. Ya, ada pengajian, langsung datang cari ilmu. Iya. Ada sembako, langsung datang. Mana yang lebih banyak orang kayak gitu? Yang sembako yang paling banyak. Iya. Ada bagi-bagi duit, langsung datang. Ada konser dangdut, langsung datang. Ya. Lebih banyak. Ada diskon di PGC. PGC ada diskon enggak? Langsung datang. Pokoknya datang yang dunia tuh. Ya kan? Giliran hayya 'ala shalah, tar dulu, diajak sama kiainya, yuk salat yuk. Nitip deh gitu. Nah kan, emang dikira salat bisa dititip. Nah, itu tuh siap dia dalam beribadah kepada Allah. Ini sebaik-baik orang nih. Kata Rasulullah lagi, tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang orang yang kedudukannya berada di bawah orang tadi? Para sahabat menjawab, iya Rasulullah, kasih tahu dong. Beliau bersabda, rajulun fi thullatin min ghanamih yuqimus salata wa yu'tiz zakah. Ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Kata Nabi ini, orang yang juga termasuk sebaik-baik orang, namun enggak seperti yang tadi derajatnya. Kalau yang tadi itu langsung sigap dia. Nah, ini yang kedua, seorang laki-laki yang menggembala sekawanan kambing miliknya, dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maksudnya apa? Dia masih ada keinginan duniawinya, tapi masih bagus dia. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, bagus. Ya manusia wajar memelihara binatang-binatang, memelihara perekonomiannya, dunianya, kantornya, bagus. Tapi dia alhamdulillah masih sholat, masih zakat, alhamdulillah. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Sahabatku, mau enggak nih aku beritahu nih tentang seburuk-buruk makhluk? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kasih tahu dong. Beliau menjawab, alladzi yus'alu billahi wa la yu'ti bihi. Yaitu
seorang laki-laki yang diminta dengan nama Allah dan ia tidak mau memberi dengan namanya. Maksudnya apa? Ketika sudah masanya zakat, dia nggak mau. Kalaupun dia tunaikan, dia pamer. Kemudian ada misalnya pembangunan yayasan, madrasah, kan buat ilmu agama. Yuk, siapa yang mau donasiin dengan nama Allah nih? Maksudnya kan ini kan untuk abang, berarti atas nama Allah, gitu kan? Ayo atas nama Allah kita kumpulkan donasi. Ada orang kaya, saya donasikan ini 20 juta. Tapi dengan syarat nanti di pelang harus ada tulisan, di antara donaturnya adalah saya. Berarti dia diminta dengan nama Allah, yaitu diminta donasinya dengan atas agama Allah, tetapi ia tidak mau memberi dengan atas keikhlasan kepada Allah, tapi supaya pamer aja. Itu maksudnya. Ini seburuk-buruk orang. Itu salah satu sampel aja, salah satu contoh ya, yang banyak terjadi di realita kita. Demikianlah akhir tafsir surat Lam Yakun. Nah, ini nama surat Al-Bayyinah, nama lainnya surat Lam Yakun ya. Dan hanya milik Allah lah segala puji dan anugerah. Walillahil hamd. Insyaallah ini 2 pekanan ya. Kita pakai sekarang 2 pekan ya. Enggak apa-apa kan? Karena memang jadwal agak padat dan juga butuh istirahat hari Ahad. Jadi mudah-mudahan kita kajiannya 2 pekan aja. Maksudnya ini kan pekan berapa ini? Pekan keempat. Dan kemudian nanti pekan kedua tiap bulan gitu. Insyaallah gitu aja Pak ya. Iya. Ya. Ini pekan keempat nih Pak. Nanti pekan kedua. Gitu. Satunya nggak bisa, nah, karena butuh waktu untuk keluarga juga gitu ya. Sebulan 2 kali aja, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diisi malaynya silakan, nggak apa-apa. Sama gitu juga, sama gitu. Insyaallah. Sama terus, lanjut terus sampai khatam Pak, insyaallah. Ini kan kita tinggal halaman 700, ya paling tinggal 100 halaman kita khatam. Setahun lagi lah paling. Iya, kalau udah khatam kan udah khatam 30 juz atau khatam juz 30. Juz 30 ya? Bukan khatam 30 juz ya? Hebat banget kalau bisa udah khatam 30 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istirahat dulu Pak ya. Habis itu kita kajian sirah nabawiyah. Kita istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi minggu depan kan enggak? Enggak dulu Pak. Minggu lagi. Insyaallah. Ya Pak. Apa namanya? Ada yang kalau sedikit ya. Kita misalnya kan punya rekening di bank muamalat itu setiap bulan itu ada pengeluaran zakat, perhitungan dia ada pengeluaran zakat, ada zakat. Itu kalau zakat nanti 1 tahun kita keluar kalau Itu kita tabung, itu uang apa tuh? Uang tabung ada. Hasil dari perdagangan? Ada yang dikasih macam-macam kan kita. Perdagangan atau bukan Pak? Oh enggak, kalau bukan perdagangan enggak zakat Pak. Tapi di sana kan dituliskan ada pengeluaran zakat juga. Oh gitu, saya nggak tahu tuh Pak. Kalau dia nggak ada sebab perdagangan, Ada maka administrasi, ada zakat, ada apa namanya bagi hasil. saya nggak tahu Pak kalau itu. Cuman saya tahu kalau zakat perdagangan atau pertanian itu ada. Ya, Tapi kok perdagangan nah itu kan nisabnya ya, dihitung dari nisabnya. Itu ya satu nisab selama setahun. maksud saya ini Bapak duitnya ini di bank, ini kan duitnya Bapak ini yang ditabung ini, apakah itu duit hasil keuntungan perdagangan? Bukan. Simpanan aja kan? Simpanan aja. Karena pekerjaan mungkin kepegawaian gitu ya. Ya, Maka mungkin ada anak ngasih. oh itu nggak ada zakat itu Pak. Ya, bukan perdagangan, pokoknya bukan bisnis lagi. Makanya itu nggak ada zakat itu. Tapi di
bank biasanya gitu. Oh, saya nggak tahu kok kayak itu tuh. Itu kok bisa gitu, saya nggak tahu. Ada Itu milik Bapak itu. di punya rekening mama. Ini coba dilihat. Di bawahnya itu ada realisasi, ada zakat, ada. Tapi nanti pasti di ini nih ya, pasti dipotong sama mereka, Mbak. Iya, dia potong. Oh gitu. Terus masuk kemana itu? Duit zakatnya itu, Pak? Wah, ini nggak boleh. Itu kan Zakatnya itu mungkin masuk ke apa, lembaga zakat atau apa kan gitu. nggak harus jelas. Kalaupun memang misalnya, Ya kan walaupun kecil ya, walaupun iya. itu kan nggak ada nisab gitu. Ini setiap saldo itu ada. Saya sebenarnya lebih mempermasalahkan dari awalnya itu, ketika Bapak itu hanya tabungan biasa, bukan hasil dari perdagangan atau pertanian atau perhiasan semacamnya, itu emang gak ada zakat, Pak. Soalnya kalau di kampung saya dulu kalau pertanian ya, itu habis orang panen, itu di tempat itu juga langsung dikeluarkan. Lah itu iya, Dikeluarkan langsung. itu 1/10 ya ada. Cuma sekarang udah enggak lagi saya. Iya. Allah alam.